Salam cerdas, salam rahayu, dulur-dulur semuanya. Ada sebuah pertanyaan dari teman-teman. Apa menurut Kang Tero gitu, nyawa itu akan terlahir kembali? Jadi masuk ke dalam raga kembali. Di sini kita mendalami tentang ilmu kehidupan. Sebenarnya proses yang biasa disebut manitis atau reinkarnasi, yang terlahir kembali ke raga baru, apakah itu nyawa orang yang mati itu tadi? Karena kita sebelum mati, kita itu sudah menumbuhkan kehidupan yang baru, yang itu hasil dari penciptaan kita, yaitu anak. Kayak pohon, jadi sebelum pohon ini ditebang, dia sudah muncul anakan baru di sampingnya. Jadi sebenarnya kematian itu adalah penyebutan untuk raga kita, karena raga kita itu memiliki umur. Raga kita itu memiliki umur. Nah, solah ataupun perilaku, pengetahuan dan perilaku dari panjenengan itulah yang membuahkan jiwa, kejiwaan ataupun perilaku itu tadi, yang akan masuk ke dalam tubuh yang baru. Makanya di saat orang disebut ini titisannya mbahnya, apakah dia sama dengan mbahnya? Tidak. Hanya perilakunya yang sama. Makanya yang lahir kembali sebenarnya dalam raga baru itu adalah pengetahuan atau kejiwaannya. Makanya di saat kita hidup, kita sering mendengar berlomba mencari kebaikan, selalu melakukan berbagai macam kebajikan, berperilaku yang bagus. Nah, karena perilaku kita itu akan menjadi nilai di saat kita tidak ada, ataupun apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah cerita atau sejarah. Yang sejarah itulah yang kita tinggalkan di saat kita meninggal. Itu yang masih ada sejarahnya itu tadi. Dan dari sejarahmu yang bagus inilah yang bisa membawamu untuk jiwamu itu masuk ke dalam raga-raga yang baru. Makanya kalau menurut versi saya, orang nitis itu nggak harus ke bayi. Jadi reinkarnasiku nggak harus masuk kandungan ke bayi. Oh enggak, itu bisa masuk ke raga-raga yang sudah hidup sekarang. Makanya banyak orang mempelajari ajaran leluhur-leluhur dahulu, mengetahui sejarahnya. Sebenarnya itu adalah untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa leluhur dahulu. Dengan apa? Dengan menirukan ataupun mengamalkan perilaku dan ajarannya, sehingga ajaran itu hidup kembali. Nah, dari ajaran itu akan membuahkan kejiwaan. Jiwa-jiwa yang lama itu tumbuh kembali. Makanya pengetahuan itu penting. Kaweruh ikulah
yang akan menjadi kualitas dari roh kita. Nah, di saat kualitas roh kita tinggi, maka jiwa kita juga akan luar biasa. Nah, kejiwaan ini akan terus kalau panjenengan semuanya punya sejarah. Jadi sebenarnya sesuatu yang gak bagus dari leluhur kita, kesalahannya itu ndak ada yang nurun ke anak cucunya. Karena apa? Setiap manusia itu menanggung kesalahannya sendiri-sendiri, gak bisa diwakilkan. Cuma di saat kita berbuat tidak bagus, imbasnya bisa ke anak kita. Karena apa? Karena sejarah kita ini tadi, karena perilaku kita itu tadi. Jadi kita nggak bersalah, jadi ikut disalahkan, padahal kita nggak bersalah. Yang dikatakan mendapat karma leluhur, karma buruk leluhur itu tadi. Berarti cara kita untuk menghindari karma buruk itu, ya walaupun leluhur kita itu pernah salah, ya kita berusaha untuk berperilaku yang bagus. Kita munculkan perilaku-perilaku yang tidak sama yang dilakukan oleh leluhur kita itu. Kita menghidupkan jiwa yang baru walaupun kita pakai ajaran leluhur yang lama. Jadi proses kelahiran kembali ini sebenarnya ini bukan rohnya yang lain. Karena roh ini di saat sampean belum mati sudah sampean ciptakan kehidupan yang baru, ini sudah sampean lahirkan di situ. Anak sampean itu. Dan sampean didik, sampean kasih pengetahuan itu agar hidup jiwanya, kejiwaannya atau perilakunya itu, yang itu akan menjadi sejarah pada dirinya gitu. Dan setiap orang itu punya sejarah masing-masing. Semakin bagus sejarahnya dan semua orang menikmati sejarah itu, maka sampean akan tetap jadi cerita, akan hidup terus. Dan setiap raga-raga itu bahkan menirukan kejiwaan sampean, ataupun ingin meniru sejarah hidup panjenengan semuanya. Sebenarnya di situ. Makanya mati ku nikmati wis ganti. Ganti yang baru kita sudah selesai. Makanya di sini ayo kita bangun perilaku yang berbudi pekerti. Kita nggak usah berukuran salah dan benar, karena salah dan benar itu adalah isinya dunia, nggak bisa jadikan patokan. Harus ada, itu kodrat. Sampai hanya mau yang benar saja nggak bisa. Dalam diri manusia itu keduanya itu ada. Ukuran kita menjadi apa? Bagus enggak? Pantas enggak kita lakukan? Karena kepantasanmu itulah yang akan membuahkan kejiwaanmu. Contoh lah, orang ngefans dengan Ratu Kidul. Seakan-akan dia itu anaknya Ratu Kidul. Sampai lihat ya, kejiwaannya meniru. Pakaiannya serba hijau, gayanya, aksesorisnya. Nah itu bukan rohnya itu. Enggak, kejiwaannya itu yang terlahir di raga ini. Sebenarnya di situ. Itulah proses reinkarnasi ataupun kehidupan kita berikutnya. Itu mengikuti apa? Perilaku kita. Makanya semua itu diajarkan tata krama, adab. Itu agar apa? Kita memiliki perilaku yang bagus
dan akhirnya bisa membuat sebuah sejarah dalam hidup kita. Kita dikenang oleh anak cucu kita. Saat kita dikenang, disitulah kita akan terlahir kembali jiwa-jiwa kita ke raga-raga yang baru itu tadi. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua. Ini jawaban dari saya, nggak perlu sampean percaya, direnungkan aja, bagus dipakai, nggak bagus nggak usah dipakai. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung tuman.